Gaduh anggaran pengadaan alutsista oleh Kementerian Pertahanan masih menjadi sorotan. Komisi 1 dalam rapat ingin mengetahui alasan besaran anggaran yang diajukan Kementerian Pertahanan. Yang mencapai 124 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1,7 kuadriliun. Ya intinya gini ya, Kemhan itu tidak akan, anggaran selama ini kan 0,8% dari GDP. Kita minta itu aja, akan ada kenaikan anggaran secara signifikan, itu aja. Ya sama aja. Beberapa hari lalu kita dikejutkan dengan berita yang sangat kontroversial perihal rancangan peraturan presiden yang mengacu dalam alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Al-Pal-Hankam Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020-2024. Dalam Perpres disebutkan bahwa Indonesia akan melakukan hutang luar negeri dalam jangka panjang hingga 2044 sebesar 124,9 miliar US dollar atau 1,7 kuadriliun rupiah. Yang perlu dipertanyakan adalah apa yang dimaksud dari rancangan Perpres tersebut. Lalu dana tersebut akan digunakan untuk apa? Dan yang terpenting adalah apa mungkin Indonesia dapat membayarnya sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Mari kita simak bersama-sama. Rancangan Peraturan Presiden adalah dokumen perencanaan dalam proses pembahasan dan pengujian mendalam, bukan dan belum menjadi keputusan final. Dokumen perencanaan pertahanan tersebut adalah bagian dari rahasia negara dan dokumen internal dalam pembahasan yang masih berlangsung. Akan tetapi, dokumen tersebut telah dibocorkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyebabkan simpang siurnya informasi di masyarakat. Termasuk adanya opini-opini negatif dalam perencanaan ini. Dan tentu saja hal ini dapat dijadikan senjata politik oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab tersebut. Nantinya Kementerian Pertahanan akan mengusut siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam menyebarkan dokumen ini. Sesuai dengan direktif Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, beliau ingin ada kejelasan 5 hingga 25 tahun ke depan, alat peralatan pertahanan dan keamanan apa saja yang bisa dimiliki oleh Indonesia. Berangkat dari direktif tersebut, dengan melihat kondisi Al-Pal-Hankam TNI yang nyatanya memang sudah banyak yang uzur. Bahkan 60% Al-Pal-Hankam TNI sudah sangat tua dan usang serta memprihatinkan. Dengan demikian, modernisasi Al-Pal-Hankam adalah keniscayaan, karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan bangsa harus terus terjaga dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, Kementerian Pertahanan mengajukan sebuah formula modernisasi Al-Pal-Hankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan Al-Pal-Hankam. Reorganisir belanja dan pembiayaan Al-Pal-Hankam ini rencananya akan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja Al-Pal-Hankam 5 Renstra dibelanjakan pada 1 Renstra pertama, yaitu 2020-2024, sehingga postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026, dan postur ideal tersebut bertahan sampai 2044. Perlu diketahui bahwa pembiayaan yang dibutuhkan masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri. Nantinya dipastikan tidak akan membebani APBN, dalam arti tidak akan mengurangi alokasi belanja lainnya dalam APBN yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Mengapa? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun memang sudah dialokasikan di APBN. Dengan asumsi alokasi anggaran Kemhan di APBN konsisten sekitar 0,8% dari PDB selama 25 tahun ke depan. Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait, bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan. Sesuai dari data yang ada dalam proses tersebut, pendanaan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai pengadaan Al-Pal-Hankam, Kemhan, dan TNI dalam rencana kebutuhan. Nantinya pendanaan ini akan dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri. Dari total jumlah 124,9 miliar US dollar tersebut, nantinya akan dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya adalah
untuk mengakuisisi Alpal Hankam sebesar 79 miliar US dollar. Yang kedua adalah untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar 13,3 miliar US dollar. Dan yang terakhir adalah untuk dana kontingensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpal Hankam sebesar 32,5 miliar US dollar. Dan semuanya akan dipenuhi pada Renstra tahun 2020 hingga 2024. Perlu diketahui bahwa dana ini nantinya akan cair secara bertahap. Dengan hal ini, dapat dipastikan TNI akan melakukan belanja besar-besaran dari 2021 hingga 2024 nantinya. Akan tetapi menyusun renbut alutsista yang disesuaikan hingga 2044 bukanlah perkara yang mudah. Diperlukan ketelitian dan rencana yang matang dalam penggunaan dana 79 miliar US dollar tersebut. Sehingga alutsista yang nantinya akan dimiliki oleh TNI sesuai dengan kebutuhan dan dapat menjawab tantangan hingga 2044 nanti. Dan diharapkan juga sebelum alutsista tersebut berdatangan, SDM yang dimiliki oleh TNI sudah mumpuni, agar dapat mengoperasikan dan merawat dengan baik. Jadi bagaimana tanggapan Anda mengenai Raperpres ini? Setujukah kalian bila rencana ini direalisasikan ke depannya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.